Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami kula Patono saking Brebes, namun aslinya pun kelahiran Indramayu. Ini sebagai pemula, terutama kula curhat kehen kali Gus karanten sesungguhnya terus terang mawon Gus, di sana kula sakit mriki niki pertama ya alhamdulillah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala kula saged kepanggil langsung kali Guste lan kari para jamaah ingkang dipunridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah cerita kula sampai dugi niki seketik niki persoalane karanten wenten nopo ya? Niat kirang saya sebenarnya. Nopo kirang saya nih? Namun makom kula makom kasab niki wau sampun diterangna sangat susah sangat untuk melepas tentang keluarga, tentang pekerjaan. Terus kula selesai kenal kali Guse lewat YouTube niku kirang langkung 3 atau 4 tahun yang lalu, Bu. Tapi alhamdulillah seniki baru kesampaian. Mulane niki sebenarnya sangat menyesal sekali, kecewa sekali saya hadir di sini. Mengapa tidak sudon dari dulu datang Guse? Kula niki berangkat dari sudon ke Guse. Biasanya tiap tahun rencana sama mundial niku dipersiapkan tiba-tiba atas kebutuhan sana sebutan tadi. Nah, akhir-akhir tahun ini, Gus, kula niki ngerasa tertantang. Opo iyo di zaman yang katanya akhir zaman ini masih ada seorang ulama yang sudah bisa melepaskan dunia. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa sekarang ilmu apapun ini tujuannya untuk kebutuhannya, Gus. Bikin pondok, pungut bayaran, bahkan dipungut uang makan. Sedangkan kula sumber saking YouTube Gus, sing penting mau hadir ke sini disiapkan untuk makannya. Belajarnya pun gratis. Wah, kula sudon sebenarnya mereka. Bahkan rencananya pun kula boten lame niki. Tapi kata wingi kula juga tertantang oleh Gus. Masya Allah, masa kita sudah tahu kebenaran mau pulang lagi gitu Gus. Jadi insya Allah ya lami Allah mengizinkan kami di sini akan mengikuti Gus. Terus lamun dari dulu saya sudon, mungkin dari dulu. Maka datang kesempatan niki Gus, ngapun tenang yang kata, karena dasar kula mereka nih kena sudon, tapi alhamdulillah dengan sudon niki akhirnya kula kepangi kali Gus. Lamun nganderna kula istilah memerangi kebutuhannya niku boten sakit. Terus yang terjadi rencang kula Gus. Karena kula seneng datang sampai niki boten kangge kula pribadi. Kadang-kadang kula sampaikan ing dereng istilah ini kali YouTube Gus tak ajak niki namun sampean pengen subrep ajaran kang bener niki Gus. Penten rencang kula Gus, bahkan niki pesen amanah tak sukani istilah YouTube sing panjenengan nanti yang bikin nonton tertarik bahkan dia aktif malah. Tapi ternyata kemarin diajak sini dia masih ya seperti saya dulu. Ake abote Gus. Karena bahasa kasar gitu. Kula niki kaum kasar bukan kaum tajrid. Di bahasa kasar niku ya boten kerdog niku ya susah kula niki. Boten nyeker ora badog. Apa jelasnya karena Allah boten ulung-ulung langsung upaya rezeki dateng kula. Apa maning kula pamit teng istri mawon niki teng istri badhe mriki menjelang Ramadan ya saking nekatnya kula Bu, bagus. Tahun boten nekat ya boten dadi lah. Akhirnya kula pasrah, setuju ora setuju kula nyuwun diizini niki. Napa pesene aja suwe-suwe. Masalah kula juga memaklumi yang istri niku kan biasanya pengelola ekonomi Gus. Makom kula yang awam niku kan sekarang puasa Ramadan sekedar ngirit malah jadi orot. Jadi lamun kula tinggal niki pemasukan berkurang, kebutuhan meningkat, mungkin kekhawatiran tentang itu ngoten Gus. Tapi moga-moga kula datang kesempatan yang penuh berbahagia niki, kula njaluk tulung siada doa khususnya saya Gus serta bersama jamaah seluruhnya kula nyuwun siada doa kepada tiang-tiang
ingkang maksih dereng mriki namun sampun cinta dateng ajaran dinu tauhid, moga-moga dimudahaken Allah Subhanahu wa taala untuk segera berkumpul bersama-sama untuk sinau sareng. Niku Gus. Jadi mau pesen rencang kula sing dereng saged mriki karena sampun aktif, beliau pernah pesen kitab dan kitab itu sampun terkirim. Tapi yang bagi pengen suruh napa niki asli sing pondok niki napa sanes ngoten. Oke, matur nuwun kirang langkungnya bila itik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong nyong iki minangka gudik, tau gudik sapu dijadikan al-haq sebagai panjang tangan mawon di bahasa sederhana. Tapi sebetulnya nyong iki al-haq. Sing sapa wonge nyawang nyong sapu, mongko wong iku bakal muja nang sapu. Tapi kalau sapa wonge barang siapa yang memandang nyong iku al-haq bukan nyong sapu, berarti nyong amben. Wong Brebes ya nyong, termasuk Pekalongan nyong aku. Kalau jenengan mandang akunya al-haq, mongko inilah yang dimaksud Nabi Ibrahim, wama ana minal musyrikin. Sudah tidak ada perbuatan penyekutuan terhadap Tuhannya pada sesuatu. Berarti bersih, sudah tidak syirik. Saya pribadi secara hablum minan nas tidak menyalahkan jenengan, siapapun yang punya suudzon terhadap diri saya khususnya. Ayo, apa ada zaman yang akhir ini ada seorang ulama? Saya bukan ulama, berarti saya tidak. Semuanya itu fasilitas apa yang terkait masalah pondok itu enggak ada yang enggak bayar. Mohon maaf, ternyata kalau sampai melihat sapu nih ya enggak ketemu. Sebab kita manusia, siapapun kita pasti butuh dan pasti ingin memperkaya diri. Itu pasti. Tapi kalau jenengan nyawang melihat bersaksi al-haqnya, bahwa al-haqnya sudah maha kaya. Gak ada ceritanya al-haq memperkaya diri karena sudah kaya. Jadi orang yang kaya itu belum tentu orang itu segala hal apapun memiliki. Orang yang kaya itu adalah orang yang sudah kehilangan orangnya sebagai basariah. Orang yang bisa hilang orangnya sebagai sifat basariah. Basariah itu hubungannya dengan sifat-sifat manusiawiah pada umumnya. Itu hanya dengan cara Anda harus berilmu taklim,
harus laku amal, kholwat, dan diikat dengan terus-menerus atau istiqomah, baru bisa. Ingat, yang namanya masjid itu tidak mengenal namanya najis. Siapapun yang masuk masjid wajib melepaskan sandal. Karena sandal identik dengan perkara najis. Siapapun yang ingin masuk di alam akhirat, wajib dia lepaskan alam dunia. Siapapun yang ingin bertemu Tuhannya, wajib melepaskan sifat basariah. Wajib. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk. Dan untuk mencapai hal itu, setiap A, B, C, D punya proses masing-masing. Sampai 4 tahun misalnya kok suudon, gak salah. Karena ingin membuktikan kebenaran. Gak salah. Jenengan ini gak salah. Karena proses dalam diri panjenengan itu harus ada seperti itu. Semua kita, Pak. Sebelum bertemu Allah, bertemu dulu genderuwo-genderuwo nih. Gitu? Harus. Karena prosesnya Nabi Adam juga begitu. Ya iku wong Jawa ngarani sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten napa-napa, Pak. Yang menjadi saya ini prihatin cuma satu. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, orang-orang yang mendustakan dirinya tentang pertemuan terhadap Allah. Faqala aidan dalam ayat lain, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi. Orang yang ingkar terhadap dinu tauhid pasti ingkar tidak mau bertemu Allah. Yang menjadi prihatin saya, hal itu nanti ketika saat idza ja'athumus sa'atu baghtatan, ketika perkara yang mengagetkan datang, yaitu kematian, barulah sadar, ini saya prihatin. Maka pantaslah saya menyatakan bela sungkawa. Sakit. Sebab mereka yang masuk di golongan ini, Allah katakan bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mereka pasti akan masuk di alam yang gelap. Di bahasa kinayah gelap ini. Wa adallu, bahkan ayatnya terakhir, wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabila. Istilah kita secara fisik, anatomi mata buta, yang terjadi cuma gelap. Menuju tujuan pulang gak akan pernah bisa. Mesti tersesat. Entah itu kejebur kali, entah itu kejebur got, itu pasti secara anatomi jasmani. Begitu juga rohani. Walaupun resiko kami menyampaikan tentang dinu tauhid itu musuhnya. Saya ngomong musuh, tapi tak anggap itu teman atau mawon. Luar biasa. Walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabi itu, walaupun aku dibenci seluruh umat sadunia, tetap kami sampaikan. Jikalau tidak kami sampaikan, Rasulullah itu, saya telah mengingkari kerasulan saya dari risalah yang Allah berikan. Tidak berani. Lebih baik
lebih baik saya dicaci di mata manusia daripada saya dicaci di mata Allah. Sekarang semampu bahasa saya sendiri akan kusampaikan, walaupun tidak 100% seperti beliau, sedikit walaupun tetap kami sampaikan. Sebab apa? Terlebih dulu memang Pak, menyampaikan ini harus gila dulu, harus gendeng dulu. Sebab nanti di tengah perjalanan, jikalau orang ini pernah gila, dia tidak akan pernah sakit hati jikalau disebut orang gila. Jawabannya cuman hanya satu. Loh, lagi dia awak merunek aku pernah tak pernah tahu. Tapi aku yakin jenengan kalau sudah terbuka hatinya, justru jenengan akan mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari panjenengan wau yang ada di Brebes, pertama kami tidak pernah menyalahkan jenengan sejak 4 tahun yang lalu. Enggak. Karena saya memandang setiap diri manusia punya proses masing. Yang kedua, saya bersyukur pada Allah jikalau hati jenengan sudah dibuka tentang kebenaran yang sebenar-benar. Begitu. Yang terakhir, sebagai manusia kami pun tetap mengharapkan terhadap saudara saya yang hatinya belum kebuka, muga-muga Allah dan buka nambung pun ganti wong wedok sing tentakok wong lanang sampun wong wedok ganti. Ibu barangkali ada kami pun boten enten Bu. Jika wau 10 menit, habis 10 menit langsung kula takziah. Pun monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Yang jelas ketika membaca suratul Fatihah, hatimu harus tertajalli. Supaya apa? Namanya doa itu akan sampai pada Allah tatkala hatimu melepaskan keakuan dirimu. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.